Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Septiani Dwi Yustianingrum dengan akhir NIM 074, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi terkait kode etik profesi hukum. Untuk selanjutnya, materi yang terkait yang akan dibahas oleh saya ini ada pertama tentang kode etik hakim, yang kedua kode etik advokat, yang ketiga kode etik hakim MK, dan yang keempat kode etik jaksa. Baik, untuk pertama kode etik hakim yaitu pengertian kode etik sendiri dan PPH yaitu suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Pengertian lain juga ada suatu pola, aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Undang-Undang tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu pasal 1 angka 1 Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Untuk dasar hukum kode etik dan PPH itu sendiri ada di keputusan bersama KMA dengan KY nomor 047 garing KMA garing 2009 dan 02 garing KY garing 2009 KEPPH Jungto putusan MA nomor 36 P garing HUM garing 2011 tanggal 9 Februari dan keputusan bersama KMA dengan KY nomor 02 garing PB garing KMA garing 2012 dan 02 garing PB garing KY garing 2012 tentang pedoman perilaku hakim. Selanjutnya terkait Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Banglor Principle of Judicial Conduct. Banglor Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim yang diakui sedunia dihasilkan dalam konferensi internasional di Banglor pada tahun 2001. Prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia ini memiliki standar kode etik hakim pada tahun 2002, yaitu pertama ada kemandirian, yang kedua tidak memihak, ketiga integritas, keempat kesopanan, kelima persamaan, dan keenam kecakapan dan ketekunan. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan PPH itu ada pertama, satu berperilaku adil, dua berperilaku jujur, tiga berperilaku arif dan bijaksana, empat bersikap mandiri, lima berintegritas tinggi, enam bertanggung jawab, tujuh menjunjung tinggi harga diri, delapan berdisiplin tinggi, 9 berperilaku rendah diri, dan yang ke-10 terakhir bersikap profesional. Ada beberapa larangan-larangan bagi hakim atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim. Yang pertama,
hakim itu dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Larangan yang kedua yaitu hakim itu tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk menerima atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili. Yang ketiga, hakim itu dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Yang keempat, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan keluarga atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Yang kelima, hakim itu dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Yang keenam, hakim itu dilarang untuk melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain larangan bagi hakim, ada juga kewajiban bagi hakim, yaitu pertama, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukum dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, hakim itu wajib dan tidak boleh untuk memihak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Yang ketiga, hakim wajib untuk menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Keempat, hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal, kebangsaan, perbedaan, kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Yang kelima itu hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak yang beritikat semata-mata untuk menghukum. Yang keenam, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, khususnya pencari keadilan atau kuasa yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Selanjutnya terkait bentuk pengawasan ketaatan hakim terhadap KEPPH. 1. MA Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi itu berhak melakukan pengawasan terhadap hakim. Yang kedua, Ketua tingkat banding sebagai kawal depan MA melakukan pengawasan terhadap dalam lingkungan dan daerahnya masing-masing. Yang ketiga, Bawas MA selaku pengawas fungsional dan KY pengawas eksternal. Dan yang kelima, Komisi Kehormatan Profesi Hakim yang dibentuk oleh IKI. Nah, selanjutnya terkait pemeriksaan bersama, yaitu pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan tim pemeriksaan gabungan MA dan KY. Pemeriksaan bersama ini dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tentang hasil pemeriksaan dan atau penjatuhan sanksi. Yang ketiga, terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Diketahui terhadap satu permasalahan yang sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Yang terakhir itu terdapat informasi dan atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama. Terkait Majelis Kehormatan Hakim atau MKH ini merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan tim pemeriksa, Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung untuk diberhentikan tetap.
Keanggotaan majelis hakim ini terdiri dari 3 hakim agung dan 4 anggota komisi yudisial. Langkah-langkah yang dilakukan Majelis Kehormatan Hakim, penetapan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim memperjelas secara seksama hasil pemeriksaan. Majelis menetapkan hari sidang dengan memerintahkan kepada sekretaris majelis untuk memanggil yang bersangkutan. Pemeriksaan mendengarkan keterangan terlapor beserta bukti-bukti. Keputusan dibacakan paling lama yaitu 14 hari kerja sejak majelis dibentuk. Nah, untuk keputusannya sendiri itu sanksi yang dijatuhkan berlaku sejak tanggal disampaikannya oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan. Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan ini, maka keputusan itu berlaku pada hari ke-30 terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut. Nah, yang kedua itu terkait kode etik, di mana kode etik advokat ini disahkan pada tanggal 20 Mei 2002. Kode etik advokat Indonesia sendiri, advokat sebagai profesi terhormat atau officium noble, yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan. Untuk bab 1 terkait ketentuan umum pasal 1, apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Lalu apa itu klien? Klien itu adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dari atau bantuan dari advokat ini. Selanjutnya, teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Lalu untuk teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi teman sejawat asing ini sebenarnya pengacara atau advokat, namun dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia menjalankan praktek di Indonesia, namun memperhatikan undang-undang atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya terkait Dewan Kehormatan. Apa itu Dewan Kehormatan? Dewan Kehormatan itu adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Dewan Kehormatan ini sendiri itu lembaga sebagai pengawas para pengacara-pengacara. Apabila ada yang melanggar, maka Dewan Kehormatan ini yang memeriksa dan menerima pengaduan terhadap seorang advokat yang dirasa ada advokat yang melanggar kode etik advokat. Lalu honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. Jadi honorarium ini jatuhnya seperti kayak gaji untuk advokat, tanda terima kasih gitu dari klien kepada advokat karena sudah membantunya. Yang selanjutnya terkait bab 2 yaitu kepribadian advokat yang ada di pasal 2, yaitu advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria,
jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi oleh moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Selanjutnya, terkait untuk pasal ketiga, yaitu advokat ini bisa saja menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Advokat dalam menjalankan tugasnya itu tidak bertujuan semata-mata nggak nyari imbalan atau materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Lalu, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Advokat juga wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat atau teman advokat yang lainnya. Advokat juga wajib untuk memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Advokat juga dalam menjalankan profesinya itu harus sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Yang terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, misalkan jabatan di eksekutif, legislatif, atau yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses dan atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Nah, terkait bab 3 yaitu hubungan dengan klien. Nah, ini ada di pasal 4 yaitu advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Jadi, advokat itu harus mengutamakan pertama dari jalan damai dulu, baru kemudian apabila jalan damai ini mediasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka boleh ke jalan yang selanjutnya yaitu bisa pengadilan. Yang kedua itu ada advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya, yang sedang diurusnya. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjaminkan kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Jadi advokat itu nggak boleh bilang, saya bakal memenangkan kasus ini gitu. Ke klien yang ngomong kayak gitu, itu tidak boleh. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Jadi advokat itu nggak boleh matokin harga yang emang nggak sesuai dengan kemampuan klien nggak bisa ngebayar gitu. Ya advokat matokin harga yang benar-benar klien tidak bisa membayar, itu tidak boleh. Yang kelima, ada advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang terakhir, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa. Lanjutnya terkait bab 4, yaitu hubungan dengan teman sejawat, ya berada di pasal 5, yaitu hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Jadi sesama teman advokat gitu, ini harus
mempunyai sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat, yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang, pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ketika di pengadilan, kita memiliki teman sesama pengacara, kita kenal dengan teman tersebut, kita berhadapan dengan mereka. Kita tuh nggak boleh ngomong dengan kata-kata yang tidak sopan maupun secara lisan maupun tertulis. Nah, yang ketiga, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Yang keempat, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Jadi misalnya ada pengacara, advokat yang lain itu nggak boleh menarik klien yang udah ada pengacaranya untuk jadi klien dia. Gitu. Yang selanjutnya, yang keenam, itu apabila klien hendak menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Jadi apabila klien hendak mengganti advokat, jadi advokat yang baru ini hanya dapat menerima perkara setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa pada advokat semula dan dia berkewajiban untuk mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada kepentingan dengan advokat yang awal atau yang semula. Dan yang terakhir, apabila suatu pekerjaan kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat yang semula wajib untuk memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang dan atau Daerah pasal 13. Yaitu Dewan Kehormatan Cabang Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat bukti-bukti yang dianggap perlu menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan kilat khusus atau tercatat kepada terpadu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan atau kopi surat pengaduan tersebut. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak terpadu harus memberikan jawaban secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang bersangkutan disertai dengan surat bukti yang dianggap perlu. Yang terakhir, jika dalam 21 hari ini tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Sidang Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah ada di pasal 14, yaitu Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Selanjutnya, majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang memimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu. Sidang-sidang yang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Nah, yang terakhir itu terkait kode etik jaksa.
jaksa sendiri adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, serta tata usaha negara di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa. Baik dalam menjalankan tugas, profesinya menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam menjalankan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, jaksa itu memiliki kewajiban kepada negara. Pertama, jaksa itu harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, jaksa wajib melaporkan dengan segera kepada pemimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Lalu jaksa juga memiliki kewajiban kepada institusi, yaitu pertama, menerapkan doktrin Trikarma Adiyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, jaksa wajib untuk menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Yang ketiga, jaksa wajib menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang terakhir, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Jaksa juga memiliki kewajiban kepada profesi jaksa. Yang pertama, jaksa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Dua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa itu memiliki hak atau berhak untuk melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, mendapatkan pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun non-teknis. Yang kelima, mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya terkait tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, yaitu bagian ke-1 Majelis Kode Perilaku Pasal 15, yaitu pertama, dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Dua, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dinyatakan sebagai pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan
Eh, selanjutnya terkait penjatuhan tindakan administratif pasal 23, yaitu satu, putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapatan, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Yang keempat, putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pasal 24 ayat 1, dalam hal Majelis Kode Perilaku Jaksa, Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan tindakan administratif. Ayat kedua, dalam hal Majelis Kode Perilaku menyatakan jaksa terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka nama baiknya direhabilitasi dan diumumkan. Pasal 25, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Perilaku diselesaikan dalam waktu paling lambat 30 hari. Pasal 26 ayat 1, putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Yang kedua, putusan Majelis Kode Perilaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan kedinasan yang berlaku. Untuk yang terakhir, yaitu putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan ditetapkan. 4. Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah jika terdapat dugaan fakta yang tidak terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dilakukan. Pasal 27 ayat 1, jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum dilakukan pemeriksaan hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif. Kedua, jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Sekian pemaparan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.